Suatu saat, the next day, aku coba TikTok lagi nih, lagi syuting waktu itu. Terus aku tinggalin. Begitu aku tinggalin, terus ada beberapa model-model, ada kita syuting gitu ya, mereka yang take over my phone. Tiba-tiba aku lihat, aku lagi syuting, TikToknya munculin. Ternyata yang nonton, tiba-tiba dibilang, Dad, 100 orang, Dad, 200 orang, 300 orang, 400 orang. Pecah rekor, 800 orang yang nonton, tanpa aku ngapa-ngapain. Dan follower aku waktu itu cuma 3.000, itu baru minggu lalu. Jadi baru minggu lalu, Daddy punya follower tuh 3.000 di TikTok. Yang nonton live cuma 1 orang, kadang-kadang 0 orang. Lalu berapa hari kemudian, yang nonton tembus 800 orang. Dari situ baru tahu ternyata TikTok itu live-nya bisa ditonton oleh orang yang bahkan belum follow kita. Nah dari sana baru mulai semangat nih, saking kasihkannya aku coba waktu lagi nyetir mobil menuju, jadi Daddy punya beach club di Peak 2, menuju my beach club. Itu mobilnya tuh Morgan Super 3, comfortable, jadi atapnya kebuka. Sambil Daddy nyetir, sambil aku TikTok live, karena aku nggak ngerti TikTok itu ada apa aja rulesnya. Sambil live, nambah yang nonton tuh bisa sampai 1.000-2.000 orang. Bentar ya, minum dulu ya. Yang nanya kenapa Daddy bisa awet muda? Oke, Ra. Ini the most ultralight water on the planet. Jadi kalau lihat nih, dia punya ingredient, nutritionnya, semua 0,0000000. Tuh. Jadi kalau yang pernah lihat Daddy beberapa bulan lalu sampai sekarang, aku udah turun 14 kg. I lost 14 kg. I do anything. I do gym, I do diet, I did go to beauty clinics, but also drinking ultralight water ya. So I just built this new company with my partner. Bentar lagi kita udah akan dapat semua perizinannya. We're gonna launch this water. Tapi ini bukan promosi, ini lagi minum beneran. Oke, lanjut ceritanya. Aduh, ini sampai berantakan banget karena nggak siap live. Oke, tadi sampai di mana ya? Jadi lupa. Tips awet muda nanti deh. Kan lagi nggak jualan ini. Ini bener-bener jam 8 sampai jam 9 itu rencananya I read bedtime story. Jadi udah ada yang kasih tahu belum idenya? Oh, nyetir mobil. Ya udah, akhirnya ternyata nggak tahu bahwa TikTok live itu nggak boleh sambil nyetir mobil, apalagi mobilnya bak kebuka lagi. Kena ban sama TikTok 1 hari. Lagi seru-serunya mau live, nggak bisa live lagi karena kena ban. Ya udah lucu deh. Jadi pengalaman akhirnya udah sampai di Dreamville nggak bisa live dong. Besoknya terus kita ada meeting apa, ketemulah Aisar Khalid. Waduh, tiap kali aku live, Aisar Khalid belum datang aja, dia baru ada teman-temannya yang di sana, timnya baru ada timnya yang ada di satu lokasi sama Daddy, udah rame TikTokers pada nanya mana Aisar gitu loh. Kok kayaknya tuh apa ya? Kok kayaknya udah jalannya Tuhan gitu loh. Kok bisa dipertemukan selalu Daddy itu sama orang-orang yang takut sama Tuhan, deket sama Tuhan. Ya Bobby itu juga sama. Jadi Bobby karakter di sosial media dengan real life itu ya gitulah. I respect him so much gitu. Begitu juga dengan Aisar. Jadi aku tuh ngerasa banget dijagain oleh Tuhan gitu loh. Dan satu hal yang aku belajar dari Aisar Khalid, aku selalu bilang sama dia, yang bikin aku tuh bener-bener ini, gimana Aisar tuh sangat sayang sama mamanya, sama orang tuanya. Makanya orang bilang surga di telapak kaki ibu. Wah, dia tuh umurnya kalau dibalik sama dengan umurnya Daddy. Jadi umurnya udah hampir separuhnya, terus juga ini ya. Tapi itu bener-bener teladan deh gitu. Nah akhirnya gitu, lihat TikTok live dari 1010 jadi 800 jadi 2000. Pas gabung sama Aisar, yang nonton bisa 8.000 orang loh. Coba baru berapa hari terus yang nonton bisa 8.000 orang. Followernya Daddy dari 3.000, sekarang udah berapa TikTok live? TikToknya Daddy follower aku udah nggak tahu, karena aku nggak lihat sosial media. Kalau nggak salah udah 100 berapa ribu gitu loh, udah naiknya 5.000-an% dalam waktu 7-8 hari. Jadi kalau Tuhan itu punya rencana,
nggak akan ada bisa yang ngalangin. Tadi aku udah yakin jam 8 aku harus live, walaupun telat hujan-hujan, 130.000. Gila kan, dari 3.000 jadi 130.000, coba berapa ribu persen itu. Jadi tadi aku udah yakin banget jam 8 ini harus live TikTok, baca bedtime story. Itu hujan badai, kalau tahu nih, Sudirman hujannya gede banget, nyari taksi nggak bisa. Semua aplikasi aku udah coba, Bluebird, Gojek, Grab, nggak dapat. Akhirnya aku tunggu di pinggir jalan, pakai lampu ini yang di handphone, lambai-lambai taksi, nggak ada yang mau berhenti. Aku berhenti di tengah jalan, taksinya berhenti. Pas hari ini Dedi bawa koper karena lagi syuting, nggak ada supir. Masukin koper, masukin apa ke taksi, hujan-hujan, cepet-cepet pulang supaya bisa live pertama kali hari ini, biar bisa tiap malam live bacain bedtime story sama ngobrol sama kalian. Siapa yang setuju? Kalau setuju coba kasih love. Kalau Dedi tiap hari jam 8 sampai jam 9 tank kalau bisa ya, live di TikTok bacain bedtime story bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Udah gitu sambil kita nyanyi-nyanyi lagu pujian, nyanyi lagu biasa juga nggak apa-apa. Terus sambil ngobrol, quality time sama kalian. Yang boleh, terus juga mungkin boleh juga open questions. Kalau mau nanya hari ini Dedi ngapain aja, meeting apa aja, atau mau curhat, atau mau apa, ketik aja di sana. Aku sambil baca-baca tuh komentar-komentarnya. Yang setuju Dedi tiap hari live jam 8 sampai jam 9, coba kasih like. Wah, aku nggak perlu nunggu funeral udah dapat banyak bunga tuh. Tuh, yang amazing lihat di sebelah sini. Yang like 1 juta orang, yang nonton 6.000 orang. Aku tuh rencana cuman bedtime story untuk 4 anak-anak kecil. The kids that I love so much. Malah yang nonton jadi 6.000. 6.000 pas 4 anak plus 1 plus 1 6 kali 1.000, 6.000 orang. Oke. Supaya kita sama-sama belajar, kita baca bedtime story-nya bahasa Inggris aja, karena my kids usually bedtime story-nya tuh English. Jadi ini kan judulnya aku baca bedtime story for my own kids, oke? Jadi yang nggak bisa bahasa Inggris justru nggak apa-apa. Ini saatnya belajar. Yang anaknya belum bisa bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Dengerin Dedi tiap hari baca bedtime story bahasa Inggris, nanti lama-lama anaknya bisa bahasa Inggris. Siapa yang mau anak-anaknya bisa bahasa Inggris? Kenapa perlu bahasa Inggris? Tentu bahasa lain juga perlu. Minimal untuk saat ini, kalau bisa bahasa Inggris, kita bisa go global, kita bisa belajar banyak literasi dunia, apalagi ditambah bahasa-bahasa lainnya. Makanya my manager aja udah bisa 7 bahasa. Itu syaratnya jadi manajer Dedi, harus punya 7 bahasa. Oke? Sebelum aku lupa, karena manajer aku udah sibuk banget, udah kurang tidur, tiap hari kita meeting pagi siang malam, Sabtu Minggu dia juga kerja. Aku lagi cari manajer untuk manajernya aku. Jadi Dedi udah kebantu banget punya manajer, tapi aku rasa manajer aku juga butuh manajer untuk dia gitu loh, untuk dia bantuin. Jadi yang mau apply jadi manajernya, manajer Dedi, nanti coba DM aja. Tapi sementara DM-nya di platform yang satu lagi, atau DM ke Dedi di sini. Yang mau apply jadi manajer harus bisa beberapa bahasa. Kalau nggak bisa, mau belajar beberapa bahasa, follower minimal 1 juta orang yang mau jadi manajer Dedi, DM atau DM ke platform yang satu lagi yang warna merah, ke itu aja, ke company kita aja, Saputra Holdings. Jadi siapa tahu si Bobby juga butuh asisten, nanti kirim aja ke sana, Dad butuh ini, mau apply jadi manajernya, manajer Dedi, atau mau jadi asistennya Bobby, di @saputra.holdings ya, di ini sana aja, oke? Sekarang nih sebelum waktunya habis, jadi aku permisi, nanti 9.00 kita end live, tapi besok jam 8 aku coba live lagi sama kalian. Gimana? Besok malam minggu kan? Jadi yang nggak punya pacar, kita ngobrol di sini aja. Mungkin ya sekali-sekali kalau malam minggu kita boleh lah ngomong tentang romance, nanya-nanya tips. Because aku pernah falling in love, aku pernah bucin, aku juga pernah gagal, aku juga pernah bandel, aku juga pernah dibandelin.
Jadi boleh nanya khusus besok malam minggu. Ayo, keren kan? Tapi yang kayak gitu-gitu mungkin agak malaman aja. Kita mulainya jam 8.50 baru boleh quality time-nya yang lebih dewasa. Tapi kalau jam 8 kita bedtime story untuk anak-anak. Jadi sekarang anaknya boleh diajak deketin, kasih lihat. Nih Daddy mau baca bedtime story, oke? Terus gini, banyak nya nih. Maklum. Jadi yang masih sempat sebelum aku mulai, coba ajak anak-anaknya ke sini duduk sambil tiduran di ranjang apa-apa, matiin lampu, HP-nya hidupin suara aja, ditutup di ranjang juga nggak apa-apa biar nggak silo, anaknya sambil duduk, biar Daddy yang bacain cerita, siapa tahu anaknya tidur. Setelah anaknya tidur, tidurnya bagus, sehat jam 9 malam, udah gitu suami istri bisa punya quality time. Biar Daddy yang bantuin baca bedtime story, oke? Nah, ini salah satu bedtime story kesukaannya Kayla, Tisha, Bianca, Enzo. Kalau ada yang tebak bener, aku mau kasih giveaway dari Beauty of Angel. Coba, yang bisa tebak, aku mau screenshot nih. Yang bisa tebak judul bedtime story-nya, aku kasih. Ini kan my manager Fanny kan lihat, Fan bantu di screenshot ya Fan. Kalau yang bener ya Fan. Judul bedtime story-nya, oke? Aku kasih waktu 20 detik lagi deh. Yang bisa ketik judul bedtime story yang bener, aku kasih hadiah. Snow White bukan, Dragon Durian bukan, Clue bukan, Harry Potter bukan. Clue-nya Clue-nya warna kuning. Story Black Swan. Apalagi ayo. Cinderella, Golden Eggs, bukan Upin Ipin, bukan. Tapi nanti kapan-kapan aku bacain Upin Ipin ya. Kan Malaysia tuh, sama kayak Aisar. Jadi biar pada kangen sama Aisar ya. Rapunzel bukan, tapi Rapunzel aku juga mau. Itu cerita yang paling disukai sama Bianca. Terus bukan. Ayo warna kuning, ayo siapa yang tahu? Upin Ipin bukan, Putri Tidur bukan, Winnie the Pooh bukan, Tweety bukan, Beauty and Beast bukan, SpongeBob bukan. Ini kuning semua bener, tapi bukan semua nih. Ayo Pokemon bukan, pinter. Banyak ya, ayo warna kuning. Ayo Pokemon bukan. Bukan, Winnie the Pooh juga bukan, Tom and Jerry bukan, Unicorn bukan. Unicorn juga kesukaannya Bianca. SpongeBob bukan, Pikachu. Ya kalau Pikachu itu kesukaannya mamanya anak-anak. Terus Frozen, ada kuningnya Frozen. Apa Power Ranger? Bukan, Elsa tukar baju. Itu coba di screenshot. Elsa tukar baju boleh lah, kreatif walaupun nggak bener. Aku mau kasih hadiah deh, bentar ya. Tadi yang mana sih yang ketik Elsa pakai baju? Walaupun salah, aku mau kasih hadiah nih bentar. Nanti aku kasih ini aja ya. Aku kasih giveaway-nya Beauty of Angels, ngambilnya di Asta nanti ya. Princess Belle bukan. Tadi siapa sih yang ketik Elsa pakai baju? Ganti baju. Dad besok tarawih. Oh tarawih ya. Tapi kan anaknya emang tarawih juga. Elsa pakai baju. Bukan Elsa pakai baju, Elsa benar-benar. Namanya Mr. XXX. Kok namanya Misternya pakai XXX ya. Ya udah, nanti Mr. XXX aku kasih ini ya. Aku kasih hadiah. Oke, siapa bisa? Udah habis ya. Coba aku lihat sampai paling bawah deh. Oke. Nggak ada yang benar. Judulnya ini. Aku kasih lihat ya. Sebenarnya Daddy punya laptop nih bisa dibalik, tapi aku belum pelajarin caranya. Nih, bedtime story-nya ini, Ugly Duckling. Oke, anaknya udah pada standby di kiri kanan. Lampu kamar dimatiin, biar mereka belajar listening aja. Nggak usah main HP lagi, nggak usah dilihat HP-nya. Dengerin suara Daddy aja, oke? Okay, let's start. Once upon a time, in a quiet pond with tall plants and pretty flowers around it,